Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan fitur engineering yang kedua ya. Masih terkait dengan penanganan jumlah dataset yang tidak seimbang. Kalau yang sebelumnya kita pakai metode upsampling dan downsampling, sekarang kita pakai metode yang namanya smooth atau synthetic minority oversampling technique. Oke, kita langsung saja dimulai ya. Oke, seperti biasa kita buat dulu ya. Kita buat dulu file Jupyter Notebooknya. Kita kasih nama smooth.ipynb. Oke, kemudian kita pilih kernelnya. Oke, kemudian saya beri dulu definisi ya. Definisinya. Oke. Jadi ini adalah smooth atau synthetic minority oversampling technique ya. Dia itu digunakan pada dataset yang kurang seimbang atau yang tidak seimbang ya, dimana di situ ada kelas minority dan kelas majority. Nah, di sini smooth itu menggunakan teknik gini. Jadi si smooth itu dia akan membuat data tiruan atau sintetik ya, data sintetik dari kelas minority, nanti dibuat hingga sampai sebanyak yang kelas minority ya. Jadi bedanya dengan yang kemarin, kalau yang smooth ini dia akan membuat data tiruan yang bersumber dari kelas minority gitu ya, dengan cara teknik interpolasi ya. Nanti bisa dicari apa itu teknik interpolasi. Oke, sekarang kita mulai. Yang seperti biasa ya, kita import dulu library ya, import library dulu. Nah, di sini saya pakai sklearn. Nah, saya pakai dataset dari sklearn ya. Import make classification. Oke, kita tunggu. Oke, nah kemudian saya buat variabel x dan y ya di sini untuk data dan labelnya. Oke, ini classification. Oke, di sini saya mau pakai jumlah sampel satu datanya 1000, kemudian jumlah data yang berulang atau redundant ya, redundannya 0, kemudian fiturnya 2, fitur 2, kemudian clusters per kelas ya, satu aja. Oke, kemudian di sini ada sebentar weights ya, weights-nya 0 sampai 0,90. Ini weights itu kalau yang sebelumnya kayak ini, kayak sebentar ini apa ya, weights itu adalah yang rasio, ini kelas rasio ya. Jadi weights itu sama dengan yang kelas 0 rasionya gitu. 0,9, kemudian biasa random state ya. Random state ada 42. Oke. N fitur tidak ada n fitur. Oh, kurang s n features, harusnya n features. Oke. Sudah, kemudian kita buat ke data frame ya. Kita pakai import pandas spd, kemudian df1 ya. Seperti yang kemarin kita buat data frame-nya. Data frame ini yang x columns, kita buat fitur 1 dan fitur 2, f1 dan f2. Mana f2? Oke. Kemudian di f2 bd.data frame
kita buat Y sama dengan columns. Di sini yang target berarti target. Nah, final df itu gabungan ya. Final df adalah gabungan dari df1 dan df2. PD concat ya. Concat df1, df2 yang digabungkan adalah kolomnya, atau x1 itu kolomnya yang digabungkan ya. Oke, final df.head. Oke, kita lihat data frame pd.dataframe buat pandas SPD. Apa ini? Modul pandas has no attribute data frame. Oh, ini harusnya gede ya, gede ya. Oke. Oke. Data frame f-nya gede. Oke. Jadi seperti ini sama kayak yang sebelumnya ya, sama. Kemudian kita lihat jumlah kelasnya atau jumlah dari fitur targetnya ya, ini kan jumlah per kelasnya ya. Kemarin value underscore counts. Oke. Nah, di sini ada 896,104. Oke, sebentar. 1000 ya, 0,9. Oke, enggak apa-apa. Ini kita coba pakai 12 ya, biar seimbang. Kita coba pakai 12. Oke, 12 jadi pas ya. Kelas 0-nya 900 dan kelas 1 100. Nah, smooth ini dia akan menaikkan jumlah yang kecil, jumlah data dari kelas yang jumlah data yang minoritas ini 100 kita naikkan menjadi 900 melalui teknik ini, interpolasi menggunakan data sintetis dari kelas minoritinya itu sendiri gitu ya. Oke, kalau mau lihat secara visual gimana sih perbandingan ya antara kedua kelas tersebut, kita bisa lihat secara visual by plot splt kita pakai sketcher ya, sketcher final df ya, f1 and then final df f2 and then kita lihat c nya pakai yang final df yang target. Let's see. Oke, jadi seperti ini ya peta persebarannya. Yang kuning ini kelas yang 0, yang kuning kelas yang 1 ya. Yang sedikit, yang ungu ini kelas yang 0, yang banyak 900. Oke, untuk menambah, untuk kita pakai bisa smooth. Untuk kita bisa pakai smooth, itu pakai sebuah library yang namanya IMP-Learn atau IMP-Learn ya. Coba di sini langsung kita import ya. Di sini berarti kita tambahi IMP-Learn ya. IMP-Learn. Kita coba dulu. Install ulang. Requirements.txt. Oke. Nah, kalau sudah kita import ya, from imp-learn.oversampling, oversampling, import smooth. Oke, coba dulu. Oke, bisa ya. Nah, di sini baru kita do the smooth teknik ya, teknik. Oke, oversample sama dengan smooth ya, sama dengan smoothnya. Kemudian x, y di sini sama dengan oversample. Detect fit resample. Nah, ini adalah metodenya ya. Yang di resample itu final df bagian yang F1 dan F2.
ya, dan juga bagian final df yang target. Oke, tunggu dulu. Oh, ada error lagi. Apa ini? Errornya apa? Errornya nih, target length is invalid key. Oke, kita cek dulu. XY over sample dot fit underscore seri sample ya, final df. Oke, f1, f2, final df target. Oke, ada yang salah di sini kayaknya nih. Final, oh di sini. Oh, ini harusnya di sini ya. Nah, di sini ini enggak ada. Oke. Final df, karena di sini ada dua elemen, jadi kurungnya juga harus dua ya. Oke, terselesaikan. Nah, di sini kita lihat bentuk X-nya. Nah, 1800 ya. Ada 1800 data dan ada dua kelas. Kita lihat Y-nya. 1800 satu kelas. Ini tuh X-shape itu ada 1800, dua kelas tadi F1, F2. Nah, ini Y satu kelas hanya ada target saja. Oke. Nah, kalau kita mau lihat secara terpisah ya, kelas 0 dan 1-nya itu ini caranya. Y sama dengan 0. Ini yang kelas 0 900 jumlahnya, dan di sini len Y Y sama dengan 1. Nah, juga 900. Oke, berarti sudah berhasil ya. Tadi kan kelas 0 kelas 0 900, kelas 1 100. Sekarang sudah jadi sama ya. Kelas 0-nya 900, kelas 1-nya 900. Kalau kita mau lihat ini secara visual ya, sketcher, lihat over sample df. Oke, di sini f1 ya, dan juga kita lihat over sample df yang f2, kemudian c-nya kita pakai yang over sample target, over sample df yang target. Oke. Over sample df is nothing salah di sini berarti. Over sample underscore df. Ini harus dikonket dulu ya. Harus digabungkan dulu ya sebelum di ini. Oke, berarti df1 bd.data frame ini harus digabungkan dulu ya, jadi satu data frame seperti yang di atas ya, supaya bisa terlihat dengan jelas. Columns sama dengan f1, f2. Oke, di f2 bd.data frame, y columnsnya adalah target, dan sekarang over sample. Nah, ini perlu dibuat over sample df ya, bd.concatenation. Oke, antara df1 df2. Oke, dan aksisnya 1. Ini kolom ya, kolom. Dan kita lihat, boom. Oke, sekarang terlihat lebih seimbang ya, sama-sama jumlahnya 900. Oke, berarti kita sudah selesai untuk melakukan teknik smooth ya, untuk menangani imbalance dataset. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.